Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan, siang jadi kenangan. Shalom adik-adik yang ada di rumah, yang manis dan ganteng-ganteng. Apa kabarnya? Luar biasa. Yes, yes, yes. Adik-adik, semoga adik-adik dalam keadaan sehat ya adik-adik. Adik-adik selamat bertemu kembali dengan Kak Uli dalam ibadah IMPA online tanggal 1 Agustus 2021. Adik-adik, kakak akan membacakan siapa yang bertugas hari ini. Sebagai liturgos, Kak Uli sendiri, pelayan firman, Kak Arni, sebagai pemusik, Kak Aurelio, dan editornya Kak Siwi. Nah, adik-adik, untuk memulai ibadah kita hari ini, kita akan bersaat teduh. Adik-adik, duduk yang manis ya. Kita mau bersaat teduh. Saat teduh, mulai. Saat teduh, selesai. Adik-adik, untuk memulai ibadah kita di pagi hari ini, kita bangkit berdiri semuanya. Kita akan menaikkan pujian Mars Pelkat PA. Gereja yang melayani sampai ke pelosok dunia, wujudkan kasih ilahi, menyatakan terang Injil. Jadikan kami pekerja yang tekun setia, dan dengan sukacita mau merawat benih, menyirami, dengan semangat mengabdi. Kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Dengan semangat mengabdi, kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Adik-adik, kita sudah menyanyikan lagu Mars Pelkat PA. Sekarang kita akan menaikkan doa pembuka. Ayo adik-adik, doa pembuka hari ini akan dipimpin oleh Kak Uli. Mari kita bersama-sama, adik-adik yang ada di rumah, lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya, kita bersama-sama berdoa. Bapa yang baik, ya Tuhan Yesus, Juru Selamat kami, puji syukur dan terima kasih kami panjatkan kepadamu Tuhan. Di pagi yang indah ini Tuhan, kami anak-anak-Mu Tuhan dapat berkumpul kembali. Walaupun ada di rumah masing-masing, kami akan mengikuti ibadah IMPA online. Tuhan Yesus, berkati kami Tuhan, agar kami dapat beribadah dengan baik, dengan tenang Tuhan. Dan berkati juga ibadah kami, kakak layan kami, yang akan memimpin kami dalam ibadah ini. Biarlah kami boleh mengikuti ibadah hari ini dari awal, pertengahan, hingga selesai dengan baik Tuhan. Tuhan Yesus,
Ampuni segala kesalahan dan dosa-dosa yang kami perbuat, supaya kami layak di hadapan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, mengucap syukur, dan berterima kasih. Amin. Marilah adik-adik kita menaikkan pujian lagu Dikepak-kepakan Sayapnya. Kita nyanyikan 2 kali adik-adik ya. Dikepak-kepakan sayapnya, digeleng-geleng kepalanya, agar tubuh sehat dan kuat untuk memuji nama Tuhan. Digoyang-goyang kaki kanan, digoyang-goyang kaki kiri, agar tubuh sehat dan kuat untuk acara selanjutnya. Goyang kanan, goyang kiri, putar ke kiri, putar ke kanan. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Dikepak-kepakan sayapnya, digeleng-geleng kepalanya, agar tubuh sehat dan kuat untuk memuji nama Tuhan. Digoyang-goyang kaki kanan, digoyang-goyang kaki kiri, agar tubuh sehat dan kuat untuk acara selanjutnya. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Adik-adik, marilah kita membaca Mazmur hari ini. Mazmur pujian kita terdapat dari Mazmur 34 ayat 16 sampai 23. Kakak minta tolong Mama dan Papa mendampingi anak-anaknya dalam pembacaan Mazmur hari ini. Mari kita membacanya. Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar, dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat, untuk melenyapkan ingatan kepada mereka dari muka bumi. Apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati, dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Ia melindungi segala tulangnya, tidak satu pun yang patah. Kemalangan akan mematikan orang fasik, dan siapa yang membenci orang benar akan menanggung hukuman. Tuhan membebaskan jiwa hamba-hambanya, dan semua orang yang berlindung padanya tidak akan menanggung hukuman. Adik-adik, kini tibalah saatnya kita akan membaca dan mendengarkan cerita firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Kak Arni nanti. Sebelumnya, kita akan bernyanyi lagu Baca Kitab Suci Doa Tiap Hari. Kita nyanyikan 2 kali adik-adik. Ayo tetap semangat. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap
baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Hai adik-adik yang di rumah, apa kabarnya? Jumpa lagi dengan Kak Arni di hari yang baru, di awal yang baru, awal bulan Agustus. Ya, Tuhan Yesus sangat memberkati kita hingga pada hari ini. Tuhan Yesus selalu menyertai kita. Terlebih saat ini kita akan diberi kesempatan untuk mendengar firman Tuhan. Mari adik-adik yang terkasih di rumah, kita siapkan hati kita, kita berdoa. Doanya diikuti ya. Tuhan Yesus, kami mau mendengar firman-Mu. Kuasai hati kami dengan Roh Kudus-Mu. Berkati kakak layan kami yang tidak tahu apa-apa ini, sehingga kebenaran firman Tuhan boleh tersampaikan kepada kami. Dalam nama Yesus kami memohon. Amin. Nah adik-adik, hari ini kita belajar bagaimana Tuhan Yesus, bagaimana Allah yang di surga ya, menghukum mereka-mereka yang sangat-sangat jahat, yang tidak mau bertobat. Nah, sebelum itu, sebelum Kak Ani bercerita, sebelum kita mendengar cerita yang lebih seru lagi, kita akan membuka Alkitab kita dulu, terambil dari Kejadian 6 ayat 1 sampai 8. Kejadian 6 ayat 1 sampai 8. Judulnya Kejahatan Manusia. Baik, kita akan baca ya, Kak Ani bacakan ya. Ketika manusia itu mulai bertambah banyak jumlahnya di muka bumi, dan bagi mereka lahir anak-anak perempuan, maka anak-anak Allah melihat bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik. Lalu mereka mengambil istri dari antara perempuan-perempuan itu, siapa saja yang disukai mereka. Berfirmanlah Tuhan, Rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia, karena manusia itu adalah daging, tetapi umurnya akan 120 tahun saja. Pada waktu itu orang-orang raksasa ada di bumi, dan juga pada waktu sesudahnya ketika anak-anak Allah menghampiri anak-anak perempuan manusia, dan perempuan-perempuan itu melahirkan anak bagi mereka. Inilah orang-orang yang gagah perkasa di zaman purbakala,
orang-orang yang kenamaan. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan bahwa Ia telah menjadikan manusia di bumi, dan hal itu memilukan hatinya. Berfirmanlah Tuhan, Aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan, dan binatang-binatang melata, dan burung-burung di udara, sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Demikian firman Tuhan hari ini. Terpujilah Tuhan Yesus. Baik adik-adik, tadi menceritakan tentang kejahatan manusia. Wah, adik-adik siapa yang sering menonton TV, ada pemerannya yang sangat jahat. Ada juga pemerannya yang sangat baik. Nah, sering kan adik-adik nonton? Di film kartun juga ada. Nah, adik-adik, kita akan bisa melihat dari video berikut ini. Melihat dan menyaksikan video bagaimana orang-orang yang melakukan kejahatan di mata Tuhan. Sungguh mereka tidak ada rasa kasihan. Sungguh dalam hati mereka tidak ada hal-hal yang baik. Yang ada dalam hati mereka adalah bagaimana cara lawannya bisa jatuh, bagaimana cara kawannya bisa tidak berdaya. Dan mereka melakukan itu supaya mereka merasa mereka yang gagah perkasa. Ya. Padahal hal itu sangat tidak baik di mata Allah. Allah tidak suka anak-anak yang suka berantem. Allah tidak suka anak-anak yang suka malas. Allah tidak suka anak-anak yang suka cengeng. Ya. Yang Allah suka adalah hati kita datang kepada Tuhan. Ya. Tuhan Yesus sedih kalau kita semakin jauh. Tuhan Yesus sedih kalau kita tidak pernah berdoa. Tuhan Yesus sedih kalau kita tidak pernah datang ibadah. Kenapa? Hatinya sedih. Dia menunggu kita, menanti kita. Di pintumu dia menunggu, di ketok-ketoknya. Ica atau siapa, maukah kamu membuka hatimu? Maukah kamu mendengar firman Tuhan? Maukah kamu memuliakan Tuhan? Tuhan sangat merindukan hal itu. Ya, bukan hanya berlaku buat adik-adik yang di rumah saat ini, tapi juga berlaku buat Kak Arni. Ya, Tuhan juga sangat merindukan Kak Arni untuk tetap datang kepada Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, mari kita saksikan video ini. Nah,
Adik-adik, kita bisa melihat di video ini bagaimana seorang bapak menolong bapak satu lagi yang lagi kakinya mengalami kecelakaan. Bagaimana seorang ibu ini memberi makanan kepada seorang bapak yang mungkin lagi kesusahan dalam atau kesulitan, kelaparan, ya. Bagaimana seorang anak dengan senang dan bahagia bisa kompak dengan seorang ayah, ya. Bagaimana kita melihat kebersamaan satu sama yang lain. Satu, ada yang rambutnya keriting, rambut panjang, ya. Nah, saling bergandengan tangan, ada sukacita. Ini namanya anak-anak Tuhan. Mau dengar firman Tuhan ketika papa dan mama sedang bercerita tentang Alkitab. Ya, kita perhatikan bagaimana mereka dengan sungguh-sungguh mau mendengar, mau melihat apa yang diceritakan oleh papa dan mamanya tentang firman Tuhan. Mereka bersukacita, ya. Ada sukacita yaitu memuji Tuhan, memuliakan Tuhan dengan pujian-pujian yang mereka lakukan. Apa yang harus kita lakukan habis itu? Yaitu membaca firman Tuhan. Namun sebelum membaca firman Tuhan, terlebih dahulu kita berdoa. Apa yang harus kita lakukan adalah hidup bersama dengan Tuhan, mengandalkan Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita. Kita perhatikan bagaimana Tuhan Yesus sangat sayang, sangat mencintai anak-anak, ya. Kita perhatikan ada suka, ya. Nah, adakah adik-adik yang di rumah di antara teman-teman kita ini? Pasti ada. Kenapa? Anak-anak yang di sini, yang dalam gambar, dan juga adik-adik yang lagi mendengar firman Tuhan, sama-sama mendengar firman Tuhan. Oke, barusan kita menyaksikan videonya, ya. Nah, apa yang harus kita lakukan? Yaitu melakukan yang seturut dengan kehendak Tuhan. Mari adik-adik, jadilah anak-anak Allah, jadilah anak-anak pembawa terang. Di mana? Di dalam rumah. Di mana lagi? Di depan rumah atau tetangga atau dengan kakak adik. Yaitu contohnya apa yang harus kita lakukan? Yang hal kecil, ya. Yaitu menyusun mainan, ya. Ketika adik main di rumah berserak, nah, mari kumpulkan kembali sehingga kita bisa menolong mama, ya. Dengan kesibukan mama yang banyak, kita bisa menolong dengan merapikan mainan kita. Apalagi yang harus kita lakukan? Boleh, yaitu kalau pandai menyapu, sapu, ya. Menolong mama dengan hal menjadi anak yang baik. Menolong mama dengan memasang telinga, yaitu mendengar, ya. Mendengar firman Tuhan, mendengar kata-kata mama dan papa di rumah. Tuhan itu sangat merindukan hal itu dalam kehidupan kita. Kehidupan adik-adik, kehidupan Kak Arni. Ya. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat firman-Mu yang boleh kami dengar. Terima kasih Tuhan mengajari kami bagaimana Tuhan hatinya sedih melihat orang-orang jahat yang tidak mau bertobat. Dan hari ini Tuhan ajari saya, mampukan saya untuk menjadi anak-anak Tuhan yang boleh membawa berita melalui perbuatan dan sikap kami, baik itu di rumah maupun dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Amin. Adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan yang disampaikan oleh Kak Arni, di mana kita adik-adik harus melakukan perbuatan yang baik di hadapan Tuhan. Untuk merespon firman Tuhan yang telah kita dengar adik-adik, kita akan menaikkan pujian dari Kidung Ceria 278, Hati-hati Tanganku. Kita nyanyikan ayat 1, 2, 3, dan 4.
Semangat ya adik-adik. Hati-hati tanganku yang kecil, hati-hati tanganku yang kecil. Tuhan yang melihatmu amat sayang padamu. Hati-hati tanganku yang kecil. Hati-hati kakiku yang kecil, hati-hati kakiku yang kecil. Tuhan yang melihatmu amat sayang padamu. Hati-hati kakiku yang kecil. Hati-hati mulutku yang kecil, hati-hati mulutku yang kecil. Tuhan yang melihatmu amat sayang padamu. Hati-hati mulutku yang kecil. Hati-hati diriku yang kecil, hati-hati diriku yang kecil. Tuhan yang melihatmu amat sayang padamu. Hati-hati diriku yang kecil. Adik-adik, kita sudah bernyanyi, sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Sekarang kita akan menaikkan doa syafaat. Kita berdoa bersama-sama adik-adik. Doa syafaat akan dipimpin oleh Kak Arni. Baik, adik-adik yang di rumah, mari kita lipat tangan kita berdoa syafaat. Tuhan Yesus yang Maha Baik, kami bersyukur buat waktu yang Tuhan izinkan kami untuk dengar-dengar firman Tuhan. Dan pagi ini kami berdoa buat para hamba-hamba Tuhan yang melayani khususnya di gereja kami GPIB Immanuel. Topang selalu hidup mereka, berikan selalu berkat-Mu melimpah atas mereka, kesehatan, sehingga mereka tetap selalu melayani Tuhan dan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kami berdoa bagi bangsa negara kami, mari Tuhan Engkau memberkati para pemimpin, presiden, wakil presiden, dan sampai paling bawah Tuhan Engkau memberkati dan memberikan roh takut akan Tuhan. Demikian juga para medis Tuhan yang saat ini melayani orang-orang yang sedang sakit, yang mana mereka harus meninggalkan keluarga mereka, siapapun mereka yang terlibat dalam pelayanan medis Tuhan, Engkaulah yang memberkati kehidupan mereka. Bagi mereka yang saat ini Tuhan teraniaya karena nama Tuhan, Tuhan Yesus juga memberikan kekuatan dan topangan iman yang lebih kuat supaya mereka senantiasa memuliakan Tuhan. Kami berdoa buat papa mama kami, mari Tuhan Engkau memberkati papa mama, berikan kesehatan, berikan hikmat kepada mereka di dalam mendidik dan mengarahkan kami. Demikian juga Tuhan Yesus kami berdoa buat kakak layan kami yang boleh menyampaikan kebenaran firman Tuhan hari ini. Tuhan berkatilah kehidupan mereka agar mereka senantiasa lebih melakukan pelayanan yang lebih giat lagi untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan doa kami pagi hari ini dalam tangan Tuhan Yesus. Biarlah kasih Tuhan Yesus yang menyempurnakan doa kami ini. Amin. Adik-adik, sebagai rasa syukur kita kepada Tuhan Yesus, kita akan memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan dengan bernyanyi dari Kidung Ceria 355, Aku Bawa dan Berikan. Kita nyanyikan 2 kali adik-adik.
persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Ku bawa persembahan kepada Tuhan, ku bawa persembahan kepada Tuhanku. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Ku bawa persembahan kepada Tuhan, ku bawa persembahan kepada Tuhanku. Nah, adik-adik, kita sudah mengumpulkan persembahan kita. Sekarang kita akan mendoakan persembahan kita. Doa persembahan akan dibawakan oleh teman kita, Zovelin. Terimalah persembahan kami dan berkati tangan yang memberi. Makasih Tuhan Yesus yang baik. Haleluya, amin. Nah, adik-adik, kini tibalah saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini. Sebelumnya kita akan bernyanyi lagu Tanganku Kerja Buat Tuhan. Kita nyanyikan 2 kali adik-adik. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di sorga. Nah, adik-adik, kita akan menerima doa berkat. Doa berkat akan dipimpin oleh Kak Arni. Baik adik-adik, kita akan akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan tutup. Mari kembali lipat tangannya. Ya, kita akan menutup ibadah kita pada pagi hari ini. Tuhan Yesus, sungguh besar kasih-Mu pada kami, yang mana memelihara kami, memberkati kami dari awal pertengahan ibadah kami. Saatnya Tuhan kami mengakhiri ibadah ini, biarlah firman Tuhan boleh Tuhan materaikan dalam hati kami, dan kami boleh menjadi pelaku kebenaran firman Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus, ampuni dosa kami dan pelanggaran kami yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati adik-adik yang di rumah, memberkati papa mama yang di rumah, dan juga Kak Ani di sini. Bye-bye. Adik-adik, kini tibalah saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita hari Minggu ini. Tetapi sebelum kita berpisah, kakak akan menyampaikan pesan-pesan. Adik-adik, tidak bosan-bosannya kakak menyampaikan pesan 3M, yaitu 1, jangan lupa kita memakai masker.
Kedua, jangan lupa mencuci tangan pakai sabun di air yang mengalir. Ketiga, jaga jarak, menghindari kerumunan. Nah, adik-adik, lebih baik adik-adik tetap berada di rumah, bermain di rumah saja. Dan jangan lupa makan makanan yang bergizi, istirahat yang cukup. Dan terakhir, adik-adik, dari semuanya itu, adik-adik jangan lupa berdoa kepada Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesuslah sumber keselamatan kita. Sesuai dengan firman Tuhan tadi yang telah adik-adik dengar, berlaku atau berbuat kebaikan di hadapan Tuhan. Nah, adik-adik, sampai di sini dulu ibadah kita hari ini. Sampai bertemu di Beda Impa Online minggu depan. Shalom.